Halo, selamat siang. Welcome to back my channel IT Desa. Kita ketemu di tutorial kali ini. Kali ini saya akan kasih tip pentingnya sebuah manajemen file, ya. Jadi manajemen file itu apa sebenarnya? Manajemen file itu adalah susunan manajemen pada komputer kita. Ada pimpinan, ada wakil, ada bawahan lagi, dan dia jenjang, mengerucut dari atas ke bawah. Itu manajemen file. Kemudian orang kalau salah menerapkan manajemen file di komputernya, itu akibatnya tidak tanggung-tanggung. Komputer itu akan cepat rusak, kemudian akan cepat terutama lelet, ya, terutama dia koneksi internet, Windows-nya itu bootingnya itu terlalu lama. Kenapa saya katakan terlalu lama bootingnya? Windows itu pada saat mau booting, mau membuka, mau menyalakan Windows-nya, itu membaca semua file, semua manajemen file kita udah benar belum. Contohnya begini, manajemen file itu dalam satu buah folder itu jangan dicampur antara satu folder itu yang isinya ada gambar, ada video, ada musik, ya, ada rekaman. Itu jangan disatukan dalam satu folder. Kita buat bagian-bagian atau struktur manajemennya, gitu ya. Di sini saya contohkan punya saya. Punya saya ini mungkin belum rapi, tetapi saya sudah berusaha. Ya, alhamdulillah, tidak ada masalah dengan Windows. Lelet-lelet amat juga tidak, karena saya sudah menerapkan manajemen file komputer itu dengan benar. Manajemen file itu seperti ini, nih. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, komputer kita itu terdiri dari hanya beberapa komponen penting seperti ini. Ada quick access untuk mempercepat membuka, ya, seperti ini. Ada OneDrive, ya. Ini saya menggunakan versi 2010. Mungkin kalau yang versi 2007, ya, atau versi 2003 udah beda lagi. Cuman pada dasarnya sama. Manajemen file itu penting. Kemudian ada this PC, komputer saya atau my computer, ya. Selanjutnya ada network ini. Nah, ini kalau kita buka satu persatu di dalamnya dia akan panjang, ya. Ini sesuai dengan kebutuhan kita yang letakkan di manajemen file itu. Nah, seperti ini. Di this PC ini itu ada tiga penyimpanan. Yang pertama adalah penyimpanan memori eksternal, memori internal, yang di situ kapasitasnya tidak besar. Contohnya kita menyimpan dokumen atau file di dokumen, di my dokumen. Ini my dokumen ini, kalau kita menyimpan data terlalu banyak di sini, video, file, data-data sampai melebihi kapasitas, ini akan menyebabkan komputer menjadi lelet dan mudah terserang virus, ya. Kemudian di sini ada download. Ini, ya, download. Ini sudah benar. Hasil download itu biarkan saja di sini. Akan tetapi sebelum kita gunakan, itu kita copy dulu, kita pindahkan ke partisi D. Karena kalau di my dokumen, download, musik, picture, dan video ini, kalau kita
akan hilang karena termasuk dalam memori internal, ya. Nah, ini usahakan untuk menyimpan file itu, apalagi file-file video atau film atau dokumen penting, itu jangan di My Dokumen, jangan di dokumen ini, ya. Pertama, dia akan mempengaruhi kinerja komputer. Yang kedua, pada saat kita install atau komputer kita itu terjadi error, tidak sempat untuk membuka atau mengkopinya, itu tidak bisa terselamatkan, gitu ya. Musik, jangan menyimpan musik dengan jumlah yang banyak di file ini, walaupun di sini sudah disiapkan begitu cantik folder musik dengan ada logo gambar note-nya, ya. Picture ini hanya untuk menyimpan file-file gambar yang kecil dan jangan terlalu banyak, ya. Seperti ini aja, gambar-gambar seperti ini jangan terlalu banyak, ya. Dan biasanya kalau saya pribadi menyimpan gambar di sini itu karena gambar yang saya gunakan hanya sementara, jadi nggak begitu penting. Kenapa? Kalau saya gambar itu saya anggap penting, itu tidak saya taruh di picture, karena takutnya nanti pada saat kita install kita lupa untuk mengkopinya, harus ada kerjaan mengkopi lagi, pindah ke D, ya. Dan begitu kita install dia hilang dan kita akan rugi kalau kita menyimpan data gambar itu di picture. Jadi di sini ada video juga begitu. Video yang tersimpan di sini itu jangan video yang penting, yang biasa-biasa saja, yang kita sekali pakai tidak pakai lagi. Jadi kesimpulannya, untuk penyimpanan dokumen itu jangan di My Dokumen, download, musik, picture, dan video. Apalagi dokumen itu penting. Kalau dokumen itu hanya sifatnya sementara, kalaupun toh terhapus itu kita tidak akan kecewa, tidak masalah disimpan di sini. Tapi kalau bisa kita kosongkan, ya, karena ini mempengaruhi kinerja. Lalu bagaimana manajemen file yang benar? Nanti kita akan beritahu yang benar seperti apa. Kemudian partisi C, saya buat komputer saya ini, laptop saya ini 2 partisi. Bisa saja pada saat install ulang kita mau buat 5 partisi, 3 partisi, itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau bisa jangan lebih dari 3. Kalau lebih dari 3, kemudian semua partisi isinya berat, itu Windows akan membaca, prosesor itu bekerja itu membaca, menelusuri, ya. Daripada dia menelusuri dari banyak partisi, kenapa tidak dia tidak menelusuri hanya beberapa partisi? Jadi sangat mengganggu. Maka jangan heran komputer yang rusak itu adalah keluhannya prosesor, ya. Hai RAM, ada apa dengan kamu? Kerja saya berat, prosesor. Ya sudah, rusak saja. Ini kesalahan manajemen file penggunaannya. Kenapa semuanya diletakkan di dokumennya itu tidak teratur, sehingga prosesor melakukan pekerjaan atau melakukan penelusuran itu terlalu lama karena terlalu banyaknya berceceran dokumen, ya, atau file. Ini untuk partisi, boleh lebih dari 2, tapi usahakan maksimal 3. Yang pertama kita akan bahas partisi C. Partisi C ini kalau manusia itu adalah jantungnya, ya. Jantungnya atau isi dari badan kita, tempat nyawa kita itu berjalan, ya, bersemayam, ya. Jadi setiap kita menginstal aplikasi apapun, Windows itu masuknya di C. Di sini ada Windows, ya, semua di C.
menginstal itu. Tapi pada saat hasilnya dia akan masuk C, karena memang pabrik sudah membuatkan bahwa kode C itu digunakan untuk penyimpanan aplikasi. Nah, C ini jangan digunakan untuk menyimpan data, baik itu video, file, foto, itu jangan di C. Ya, di sini saya ada file. Ini memang file yang memang harus saya buat di C karena ini program ya, isinya pembuatannya memang harus di C. Nanti setelah jadi maka saya akan copy ke D. Jadi intinya C ini jangan digunakan untuk menyimpan file apapun. Ya, bagi yang belum tahu, supaya mulai sekarang setelah nonton video ini akan lebih teratur lagi, silakan diinstal Windows-nya, kemudian atur lagi manajemen filenya. Saya jamin kalau manajemen filenya ini benar, komputer Anda, laptop Anda itu awet, tidak gampang rusak, tidak gampang sebentar-bentar lagi minta install Windows. Ini untuk partisi C. Dilarang menyimpan atau meletakkan dokumen berupa file-file yang sifatnya besar, file-file yang sifatnya sering digunakan atau sering dibuka, itu di partisi C. Kalau bisa, partisi C ini jangan dibuka-buka, biarkan saja, karena ini adalah mesin. Sistem operasi itu di sini. Sistem operasi itu kan yang menggerakkan perangkat keras. Kalau sistem operasinya itu error, aplikasinya error, maka perangkat keras itu akan kena efeknya, seperti monitor rusak, keyboard mati, ya, touchscreen mati, sound error. Itu disebabkan oleh tidak berjalannya normalnya sebuah sistem operasi yang ada di C, yang efeknya akan berpengaruh ke perangkat keras. Dan kalau kita menyimpan data, apalagi data itu downloadan dari internet, kita simpan di C ini, itu akan mudah terserang virus. Ya. Karena dari internet itu kita tidak tahu apakah file yang kita download itu membawa virus atau tidak. Kita simpan di C, maka dia akan menyerang mesin kita. Apalagi kita tidak tahu antivirus yang bagus itu seperti apa. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, jangan menyimpan file berupa Word, Excel, PowerPoint, video, kemudian musik, kemudian rekaman, ya, dan gambar, itu di partisi C. Ya. Setelah nonton video ini semuanya harus dipindah ke mana? Partisi D. Lihat manajemen file partisi D punya saya akan kumpulkan seperti ini. Jadi di sini ada data 2019, ada data 2020. Artinya apa? Data 2019 itu saya masukkan di sini. Ini hard disk baru yang saya gunakan. Di hard disk saya yang lama, yang sudah penuh memorinya, itu manajemennya saya buat rapih. Jadi setiap data itu saya buat 10 tahun yang lalu, dari tahun 2000. Tahun 2000 saya buat di sini folder tahun 2000, ya. Seperti ini. Jadi folder tahun 2000, maka dia akan ada di atas sendiri. Ya. 2000, 2001 itu di hard disk saya yang satunya saya buat seperti itu. Pertama itu kita memudahkan pencarian. Kedua, prosesor itu membantu pencarian itu tidak terlalu rumit karena tidak dicampur adukkan, ya. Itu. Nah, ini untuk di dalam folder ini hanya berupa folder saja, berupa data saja, ya. Nah, di dalam data ini itu kita buat folder-folder lagi.
sesuai dengan kebutuhannya. Jadi jangan semua video, gambar, musik jadi satu di situ. Toh lagi pada saat kita menggunakan, kita sendiri yang kesulitan itu untuk mencarinya. Nah, di sini saya contohnya saya buat data. Data ini dalam bentuk ketikan yang umum ya, yang tidak khusus. Ini ya. Kemudian ada gambar. Di sini juga saya buat gambar. Gambar ini nanti misalnya kita ada kategori lagi, kita buat folder lagi di sini. Ya. Di sini gambar. Tidak ada saya di sini video atau musik, tidak ada. Ya. Kemudian game. Ya, game kita masukkan folder itu di dalam game, apalagi game online. Tidak bisa diletakkan di mana-mana ya. Kemudian ada master. Nah, master ini adalah data-data penting. Master ini saya perpindahan dari download. Kalau saya download dalam bentuk master, saya copy ke master sini. Jadi pada saat kita membutuhkan, itu semua ada di folder master. Di dalam folder master misalnya kalau mau dibuat kategori lagi bisa, lebih memudahkan kita ya. Tuh. Kemudian ada materi kuliah, ini saya masukkan di sini ya. Materi kuliah, jadi ini memudahkan kita sendiri. Pada saat kita membutuhkan data itu, data yang 5 bulan kemarin itu, kita tidak bingung karena kita sudah memilah-milahnya ya. Jadi tidak berserakan antara musik, antara video jadi satu, gambar, file jadi satu. Ini ada folder musik. Nah, di sini mau dibuat lagi folder lagi boleh ya, kita buat rapi. Ada video ya, masih kosong. Kemudian di sini ada YouTube ya, misalnya termasuk data IT desa juga saya masukkan di sini. Di sini ada IT desa ya. Nah, ini di IT desa ini juga saya buat beberapa folder untuk memudahkan saya. Ada dasar-dasar komputer, desain grafis, intro, office, pengumuman, foto, sistem operasi, thumbnail ya. Nah, ini ada 4 ini yang belum tahu ini nanti masuknya di mana. Tapi nanti saya akan buatkan folder. Jadi tidak seharusnya 4 ini tidak boleh berserakan di sini ya. Ini harus masuk ke dalam satu folder. Cuman belum masuk di kategorinya ya. Gitu. Nah, di sini. Nah, itu yang saya katakan manajemen file. Manajemen file itu penting, dan akibatnya kalau tidak tahu kita menerapkannya, itu menyebabkan prosesor itu kerjanya berat. Kalau kerjanya berat, maka hardware-nya yang kena ya. Begitu. Karena manajemen file ini juga sama seperti kepemimpinan, ada jenjangnya di sini ya. Di sini kalau kita klik lagi kan dia jenjang, dia jejaknya ada urut-urutannya. Oke. Itu sedikit tips saya supaya mulai dari sekarang diatur lagi manajemen filenya, dipilah-pilah lagi file mana yang tidak penting kita hapus saja untuk memudahkan, untuk meringankan kerja komputer. Yang foto jadikan satu, yang gambar jadikan satu ya, supaya kita itu belajar mulai dari sekarang untuk pengaturan manajemen file, karena manfaatnya juga nanti akan rekan-rekan IT desa rasakan semuanya ya. Oke, mungkin sekian untuk tip untuk pengaturan manajemen file. Ini sangat penting sekali. Silakan share video ini, kemudian berikan komen di bawah apabila video ini bermanfaat atau membantu menyelesaikan masalah Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk kita saling mendukung, saling membuat channel ini menjadi berkembang untuk kemajuan IT di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.